Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahil qail, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wal qail aidan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul muttatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kembali, bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada detik ini Allah masih memberikan kita nikmat terbesarnya, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani. Sehat itu tidak ada pasarnya, sehat itu tidak ada penjualnya, sehat itu mahal sekali. Oleh karena itu, dari itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan warning, ightanim khamsan qabla khamsin. Kalam yang singkat padat, kata-katanya singkat, maknanya padat. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang menghalanginya. Di antaranya sihhataka qabla saqamika, saat kamu sehat sebelum saat kamu sakit. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita betapa mahalnya, besarnya nikmat sehat itu. Maka dari itu Al-Quran yang senantiasa tetap relevan memberikan tuntunan agar kita senantiasa bisa menjaga kesehatan itu. Dengan firman-Nya, ya ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya, apa sukumu dan apa bangsamu, kulu, makanlah kamu, daharlah kamu, mimma fil ardi halalan thayyiban, dengan catatan yang halal dan menyehatkan. Kamu boleh makan apa saja yang bermunculan di muka bumi ini, catatannya yang halal dan menyehatkan, halal penuh gizi. Dilanjutkan firman-Nya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti bisikan-bisikan setan, mengkonsumsi makanan haram, minum dengan minuman haram. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan, pahamilah dan yakinlah, setan itu adalah musuh yang nyata. Cukup menjadi pelajaran bagi kita, nenek moyang kita dikeluarkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala karena tipu dan bujuk rayu setan. Sayyiduna Adam dan Sayyidatina Hawa dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala
karena bisikan setan. Karena apa? Al-Quran mengajarkan kita makan yang halal dan menyehatkan, yang harus dikonsumsi, dan melarang makanan yang haram dan merusakkan. Disinilah Al-Quran menghendaki umat itu senantiasa menjaga kesehatan, karena sudah banyak para pakar peneliti kesehatan, segala bentuk makanan yang halal dan bergizi itu adalah makanan-makanan yang boleh dimakan oleh Islam. Sedangkan makanan-makanan yang menimbulkan bahaya itu tercantum dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kunci untuk menjaga kesehatan yang mahal pertama adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan menyehatkan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya al-mu'min qawi, orang mukmin yang kuat, sehat, segar bugar, khairun, itu lebih baik, dan ditambah lagi wa ahabbu ilallah, hab, cinta jika diikutkan wazan af'ala ditambah hamzah kotok di depannya punya makna lil mubalaghah, yang berarti Allah sangat cinta, Allah sangat suka kepadanya. Minal mu'min do'if, daripada orang beriman tapi sakit-sakitan, daripada orang beriman tapi kurang gizi, daripada orang yang beriman tapi tidak penuh harapan. Dari sinilah memberikan pelajaran kepada kita bahwa sumber kesehatan yang kedua adalah berolahraga secara teratur. Karena dengan olahraga teratur, maka badan itu akan semakin sehat dan semakin kuat, tambah segar dan tambah bugar. Adapun kita sudah merasakannya, sekalipun kita tidak ahli olahraga, tetapi kita ahli bekerja yang sifatnya setara dengan berolahraga. Saat kita kerja itu, kita bisa merasakan bahwa badan semakin sehat, semakin kuat, semakin segar dan bugar. Artinya cara yang kedua ini adalah dengan berolahraga secara teratur. Adapun cara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman demi untuk menjaga kesehatan kita dengan firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang menjaga kesucian. Artinya untuk menjaga kesehatan yang ketiga menurut pandangan agama adalah menjaga kebersihan. Minum yang bersih, makan yang bersih, tempat yang bersih, pakaian yang bersih. Itu yang akan mengundang dan memelihara kesehatan kita. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu bermula kebersihan, minal imani itu bagian daripada iman. Artinya orang yang suka bersih-bersih, orang yang suka bersih itu adalah dorongan dari iman yang ada di dalam hatinya. Efek sampingnya dengan kebersihan itu terpeliharalah kesehatan jasmaninya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ada 3 cara yang diajarkan Islam untuk menjaga kesehatan kita. Karena sehat itu penting, sehat itu perlu, sehat itu mahal. Yang pertama, dengan mengkonsumsi yang halal dan menyehatkan. Yang kedua, olahraga secara teratur. Sedangkan yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Sekalipun segala bentuk upaya sudah kita lakukan, tetapi sunatullah fil kaun tetap berjalan. Takdir Allah tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu, walang tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan menemukan sunatullah itu berganti. Artinya Allah ciptakan ada sehat, ada sakit. Meski kita berusaha keras untuk sehat, pol-polan mengkonsumsi makanan halal menyehatkan, olahraga teratur, jaga kebersihan, tetapi jika Allah menghendaki sakit, maka kita akan sakit pula. Dari itulah Islam mengajarkan keseimbangan. Sehatnya badan harus diperuntukkan untuk kesehatan jasmani. Sehingga ulama ussalihin, salaful mukminin mengatakan, andai kata orang yang bermain tidak mengerti batas, orang yang nongkrong tidak ada tujuan yang jelas, yang bermain game tidak tahu waktu, yang menghabiskan malamnya dengan bergadang, kerja hingga lupa sembahyang, itu tahu bagaimana lazatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan datang ke rumahku dan merampok. Tetapi yang dirampok bukan harta, dinar dan dirhamku, melainkan hatiku, melainkan rasa lezatnya iman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita yang hidup diberikan kesehatan dan kesempatan ini, mari kita gunakan kesempatan itu untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang takwanya semakin baik, takwanya semakin meningkat, imannya semakin subur, itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda-tanda keimanan di dalam dada kita itu mulai membaik, kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang kurang berguna. Sehingga ketika kita mengerti betapa besarnya keinginan salafus soleh yang telah merasakan nikmat beribadah, beliau memberikan garisan bahwa andai kata kita tahu betapa lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mensayat-sayat kalbuku mencari di mana letak nikmat lezat beribadah itu. Bagi kita yang belum apa-apanya, yang masih jauh dari itu, bisakah untuk mendapatkan itu? Insya Allah bisa. Adapun caranya adalah memaksakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Karena tresno jalaran kulino. Cinta itu karena kebiasaan. Jika kita paksa diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itulah nanti yang akan memunculkan rasa suka, rasa cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah suka dan cinta, disitulah letak lezat dan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai akhir khutbah kali ini, mari kita renungkan
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda iman seseorang itu mulai membaik, dia berupaya keras, berusaha meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Karena tujuan hidup hanya satu. Andai kata ada banyak 1000 tujuan, itu hanya nebeng kepada satu tujuan, yaitu hidup untuk hidup setelah mati, atau hidup beramal untuk kehidupan setelah hari kemudian. Dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu tidak kuciptakan wahai manusia kecuali satu tujuan saja, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibukakan, diringankan hati kita untuk menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sehat badan, sehat jasmani, dan sehat rohani, sehingga ketika meninggal dunia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu warahmatan indal maut, mendapatkan rahmat ketika menghadapi kematian, yaitu mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, aslih umural muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah, innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.